Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah. Kita masih berada dalam keluarga kita masing-masing. Tentunya setelah tadi kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita juga bersama-sama sudah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini langsung saja saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal 118 ayat yang ke-1 sampai ke-4. Tetapi sebagai referensi nanti ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 akan menjadi referensi buat kita bersama-sama. Baik, demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, saudaraku, ketika saya belajar dari ayat ini, saya mengambil satu judul kebenaran firman Tuhan adalah bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas. Ketika kita melihat ayat ini, pas ayat yang pertama disebutkan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tentunya pemazmur Daud berkata ketika dia melihat Tuhan itu baik. Dia bukan melihat Tuhan itu baik kepada orang lain. Tetapi pemazmur sendiri berkata, aku sudah merasakan betapa kebaikan Tuhan itu luar biasa atas saya. Pemazmur berkata ketika mengatakan sesuatu Tuhan itu baik, bukan Tuhan itu baik kata orang. Tetapi Tuhan itu baik, aku pernah merasakan. Bukan hanya aku pernah, aku sering, bukan hanya aku sering, bahkan aku terlalu sering untuk selalu mengatakan apa, merasakan betapa Tuhan itu baik. Artinya apa? Pemazmur merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga dengan suasana ini tentunya Tuhan ingin memberikan kekuatan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Kebaikan Tuhan tidak terbatas, kasih Tuhan tidak terbatas, kesetiaan Tuhan tidak terbatas. Ini disebutkan. Kalau kita belajar dari 4 ayat ini, satu kata, ada kalimat yang selalu sama, yaitu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya mengandung makna apa? Satu. Ketika pemazmur itu berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Kebaikan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Kasih Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Kesetiaan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Terbukti apa? Di dalam ayat yang kelima, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Ayat yang ke-5 disebutkan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah bicara, aku telah berseru, dan Tuhan telah bicara apa? Masa lampau, masa yang lalu. Pemazmur ini sudah merasakan betapa Tuhan itu menolong dia. Ayat yang ke-6 disebutkan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Saat ini Tuhan di pihakku. Dulu Tuhan menolong aku, sekarang Tuhan di pihakku. Sedangkan ayat yang ke-7, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Sedangkan ayat yang ke-6b disebutkan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut.
Pemazmur berkata, Tuhan dulu sudah menolong aku. Masa lampau Tuhan sudah menolong aku. Sekarang Tuhan ada di pihakku. Dan masa yang akan datang apapun keadaannya, Tuhan itu tetap ada di pihakku. Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah dibatasi. Ya, kasih setia Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Artinya apa? Kalau dulu Tuhan menolong, sekarang itu Tuhan di pihakku. Yang akan datang pasti Tuhan menolong aku. Bapak Ibu, tentunya ini menjadi kekuatan buat kita. Jangan takut. Tuhan atau kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Bapak Ibu dan saudara, tentunya saya juga pernah merasakan dulu Tuhan menolong. Saat ini pun Tuhan sudah menolong. Dan Tuhan sedang menolong kita. Yang akan datang Tuhan akan menolong kita. Jangan pernah takut menghadapi situasi ini. Tuhan di pihak kita. Kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Sehingga Bapak Ibu jangan takut keadaan ini. Mari kita senantiasa berada dekat dengan Tuhan. Kita punya keyakinan, kita punya iman. Kalau dulu Tuhan sudah menolong aku, saat ini Tuhan ada di pihakku, besok pun yang masa akan datang Tuhan menolong aku. Oleh sebab itu, ini saya katakan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Kalau Tuhan sudah menolong kita, saat ini Tuhan ada di pihak kita. Besok, lusa, bahkan sampai kapanpun, untuk selama-lamanya Tuhan tetap ada di pihak kita. Kasih, setia, kebaikan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Ini yang menjadi kekuatan kita. Yang kedua, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu bicara tentang apa? Bahwa kebaikan, kesetiaan Tuhan dan juga kasih Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruangan. Artinya apa? Dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa menolong kita. Untuk selama-lamanya, dimanapun berada, dalam ruangan yang seperti apapun, dalam situasi yang seperti apapun, di tempat manapun, untuk selama-lamanya, Tuhan itu ada pada kita. Bapak Ibu, tentunya ini menjadi kekuatan buat kita. Kasih setia Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel, sehingga di sana dikatakan bangsa Israel mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan menolong ketika di Mesir, bangsa Israel diizinkan keluar. Ketika berada di padang gurun, ketika di padang gurun situasinya seperti itu, Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan merawat. Bahkan di bangsa ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti apapun, Tuhan juga menolong, menjaga, mengasihi dan juga merawat bangsa Israel. Kalau bangsa Israel ditolong, sehingga pemazmur ini berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah, kuasa Tuhan tidak pernah, kasih Tuhan tidak pernah, setia Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan tempat. Dimanapun kita berada, Tuhan ada dengan kita. Kasih Tuhan itu ada pada kita. Kebaikan Tuhan itu menyertai kita. Dan kesetiaan Tuhan itu diberikan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu, saat ini mungkin kita dibatasi oleh situasi, oleh ruangan kita, oleh gerak kita. Aku tidak bisa ketemu dengan saudaraku. Paling bisa ketemu cuman bisa melalui telepon, video call, WA. Ketika minta tolong ini bagaimana caranya kita nggak tahu. Tetapi ada satu pribadi yang bisa menolong kita, yang tidak pernah dibatasi oleh ruangan, tidak pernah dibatasi oleh tempat. Bahkan dalam keadaan yang seperti apapun, kita tetap mendapatkan kebaikan, kasih, dan juga setianya Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, poin yang kedua adalah bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan tempat. Saat ini kita terbatas.
Tetapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Saat ini kita terbatas untuk bergerak. Tetapi kasih karunia Tuhan tidak pernah terbatas buat kita. Dan uluran tangan itu luar biasa. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita dibatasi oleh ruangan untuk batasan-batasan yang ada, kita tidak bisa keluar. Tetapi coba saya perhatikan. Ketika bersyukur saya bisa bersama dengan seluruh sidang jemaat. Dan saya bisa melihat bagaimana jemaat di tengah-tengah situasi ini masih bisa menemukan peluang-peluang usaha yang ada. Justru kondisi seperti ini membangkitkan menemukan situasi-situasi yang baru, menemukan cara yang baru untuk mengelola keuangan yang ada. Untuk itu Bapak Ibu, saya yakini ini karena apa? Karena berkat Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Itu bukan karena jeripaya kita, tetapi kasih karunia Tuhan itu disertakan atas kita. Untuk itu kasih karunia Tuhan tidak pernah terbatas oleh waktu. Kasih karunia Tuhan tidak terbatas oleh ruangan dan tempat. Dan kasih karunia Tuhan, poin yang ketiga disebutkan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kasih kebaikan setia Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh situasi dan keadaan. Saudara perhatikan bagaimana situasi bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Ketika di Mesir kondisinya seperti itu, Tuhan menolong. Mesir itu masih banyak sekali makanan, banyak sekali karena berada di dekat Sungai Nil dan tampaknya subur. Tuhan menolong luar biasa, ya. Tetapi ketika itu dibawa ke padang pasir, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi di sana di padang pasir itu tidak ada makanan. Tetapi coba perhatikan bagaimana Allah itu menolong Israel. Luar biasa. Tuhan tidak pernah dibatasi, tidak pernah bisa dibatasi oleh keadaannya, keadaan situasi yang ada. Tuhan bisa melakukan segala perkara buat kita semua dengan apa? Tanpa terbatas oleh keadaan kita, tanpa dibatasi oleh situasi kita. Dan ketika Tuhan mau menolong, keadaan dan situasi mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil. Untuk itu Bapak Ibu, jangan pernah takut. Keadaan seperti ini mari kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan menolong kita. Kebaikan Tuhan diberikan kepada kita. Kasih Tuhan diberikan kepada kita. Penyertaan Tuhan diberikan kepada kita. Tidak pernah dibatasi oleh situasi keadaan. Saat ini kita sedang dibatasi oleh keadaan yang ada. Tetapi kasih karunia Tuhan bisa menembus itu semua. Jadi kita harus kuat. Kita kuat. Kita mampu menghadapi ini bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan yang tidak pernah terbatasi oleh waktu, kekuatan Tuhan tidak pernah terbatasi oleh ruangan, kebaikan dan kasih setia Tuhan tidak pernah dibatasi oleh situasi dan keadaan. Itu akan senantiasa diberikan kepada kita. Asal apa? Mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita jalani apa yang kita alami hari ini dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kita meyakini dengan kekuatan Tuhan kita bisa. Mari berpikir optimis. Kita berpikir positif. Jangan pernah kita mengeluh dengan keadaan ini. Tetapi ketika kita ngeluh, mari kita ngeluhnya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Oleh waktu kalau dulu Tuhan sudah nolong saya. Sekarang Tuhan sudah sedang menolong saya. Lusa pun Tuhan akan menolong saya. Tuhan, dalam keadaan aku terbatas tidak bisa bergerak apa-apa. Tetapi karya Tuhan tidak pernah terbatas. Ketika aku dibatasi, karya Tuhan mampu menembus batas itu. Ketika hari ini aku sedang dalam keadaan situasi yang seperti ini, Tuhan tidak pernah terbatas. Karena Tuhan mampu menembus situasi dan keadaan seperti apapun. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas setiap kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami.
Kalau hari ini kami mendapatkan kebenaran yang dari Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hidup kami. Ketika hari ini kami boleh mendapatkan bahwa kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan tempat, tidak dapat dibatasi oleh keadaan dan situasi. Hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami punya Allah yang hidup, yang mampu menolong kami dalam keadaan dan situasi, waktu dan ruang yang seperti apapun. Tuhan penolong kami, dan kami boleh mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur Tuhan memberkati hari ini. Biarlah kami terus mengandalkan kepada Engkau dalam setiap hidup kami. Kami boleh mengandalkan hidup kami kepadamu, dan kami mengarahkan hidup kami total hanya kepada Tuhan. Sehingga Bapa, kami boleh menjalani ini. Bukan hanya menjalani, kami rindu melewati ini semua dengan berkat kekuatan yang dari Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah Tuhan hari ini memberikan berkat yang indah buat kami, berkat kekuatan yang ada buat kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon berkat yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini baiklah kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Rohul Kudus menyertai hidupmu senantiasa, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatan, diberkatilah kekuatan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah perekonomian, diberkatilah pekerjaanmu, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kiranya berkat kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita. Dan jangan takut, jangan bimbang. Ketika kita dekat dengan Tuhan, bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu, dan apapun yang kita kerjakan, Tuhan melindungi kita dengan kesehatan, kekuatan. Shalom.